Bab 438. Jurang Pemutus Cinta. Setelah Partai Yuan, Istana Bunga dan Sekte Hantu mundur dengan kalah dari Sekte Pedang, Kekaisaran Qin tiba-tiba menyerang 5 kekuatan besar lainnya kecuali Sekte Pedang. Master yang tak terhitung jumlahnya menyerbu keluar dari kota Kekaisaran dan menuju ke 5 sekte dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, Kaisar Xi mulai menyerang keluarga bangsawan di Kekaisaran Qin yang terkait dengan 6 sekte besar. Dalam semalam, puluhan ribu keluarga bangsawan dihancurkan. Untuk sementara waktu, seluruh wilayah selatan berada dalam kekacauan. Setelah menerima kabar bahwa Kekaisaran Qin mulai bertindak, warrior yang segera berpamitan kepada Shila King dan kembali ke pegunungan puluhan ribu, kemudian membawa lebih dari 40 master alam bangsawan, 30 monster hitam alam pemenang, dan lebih dari 100 monster hitam alam spirit bergegas menuju Istana Bunga. Setelah 1 hari, warrior yang lainnya datang ke dekat Istana Bunga. Atas usul Kaisar Monster, warrior yang tidak memimpin semua orang untuk langsung membantai Istana Bunga, tetapi membiarkan Kaisar Monster membawanya ke jurang pemutus cinta. Karena prajurit Kekaisaran Qin tidak menyerang Istana Bunga untuk alasan yang tidak diketahui, melainkan menempatkan pasukan di luar kota yang jaraknya ribuan mil di Istana Bunga. Saat ini Istana Bunga dapat digambarkan seperti hutan. Seluruh situs Istana Bunga dijaga oleh seorang murid Istana Bunga setiap beberapa meter. Pada saat yang sama, formasi besar Istana Bunga juga terbuka, dan seekor nyamuk yang masuk Istana Bunga pun akan ditemukan. Namun, di bawah pimpinan Kaisar Monster, warrior yang datang ke jurang pemutus cinta tanpa ketahuan siapapun di Istana Bunga. Kamu turun. Melihat jurang pemutus cinta yang suram, Kaisar Monster berkata, sepertinya ada semacam jimat di jurang pemutus cinta ini. Jika aku turun, dengan kekuatan aku, jimat ini tidak akan bisa menahannya, pasti akan membuat khawatir Master Istana Bunga. Warrior yang mengangguk, dan hendak turun, Kaisar Monster berkata lagi, setelah turun, harus hati-hati, karena aku merasakan 2 aura Istana Bunga yang sangat kabur dan 3 aura yang sangat kuat. Jika mereka tahu, ditambah formasi 100 bunga, di Istana Bunga ini, aku khawatir aku pun tidak akan bisa pergi dengan selamat. Warrior yang berkata, junior akan perhatikan. Setelah berbicara, warrior yang tidak ragu-ragu, sayapnya mengepak, dan dia melompat. Melihat warrior yang melompat dari jurang pemutus cinta, Kaisar Monster berwajah serius, memandang Istana Bunga, dan berbisik, selain 2 aura ini, mengapa aku masih merasakan napas yang samar-samar di Istana Bunga ini? Tapi, bagaimana mungkin ada 4 master alam Kaisar? Mungkinkah aku punya ilusi? Memikirkan hal itu, Kaisar Monster mengerutkan kening. Tidak tahu berapa lama kemudian, warrior yang menyentuh kedua kakinya di tanah. Daerah sekitarnya suram, dengan angin iblis dingin yang tak terhitung mengamuk di udara, tetapi angin iblis dingin ini tidak berpengaruh padanya. Sebaliknya, dia menemukan bahwa pada saat dia turun, angin iblis dingin di lapangan itu sebenarnya dipengaruhi oleh angin dingin Jeoyu yang sedang menyerapnya. Warrior yang mengusir angin dingin Jeoyu, meski angin dingin ini bisa diserap, tapi bukan itu tujuan kedatangannya ke tempat ini. Setelah melihat sekeliling, warrior yang menggerakkan tubuhnya dan melintas ke depan. Segera, barisan pilar hitam pekat muncul di hadapan warrior yang. Banyak orang terikat di tiang, ada yang masih hidup, tetapi lebih banyak yang mati, dan tubuh mereka telah membusuk. Segera, tatapan warrior yang jatuh pada pilar besar di tengah platform bundar, dan ketika dia melihat orang yang terikat pada pilar itu, tangan warrior yang tiba-tiba mengepal.
Saat warrior yang berjalan ke tengah pilar ini, tanpa sadar wajah warrior yang sudah tertutup air mata. Wajah Maria Feng pucat saat ini, matanya tertutup rapat, dan tubuhnya terjerat erat dengan rantai besi gelap yang ditutupi dengan berbagai jimat, dan angin iblis dingin di sekitarnya terus menyerangnya. Di wajahnya, ada beberapa cambuk merah seperti kelabang. Tangan warrior yang ingin meraih tangan Maria Feng berhenti di udara, memejamkan mata dengan pedih, dan ketika membuka mata lagi, matanya sudah merah, dan jiwa pedang pembunuh yang dikeluarkan membuat angin iblis dingin di sekitarnya langsung tercekik. Pada saat ini, Maria Feng membuka matanya perlahan dan tiba-tiba, ketika dia melihat warrior yang, Maria Feng tertegun sebentar, dan kemudian sedikit ragu, warrior yang berjalan beberapa langkah ke depan dan datang ke hadapan Maria Feng, menyeringai dan memaksakan senyuman, dan berkata, "Ini aku, Ibu, jangan bicara, biarkan aku menyelamatkanmu dulu." Sambil berkata, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya, dan pedang tulang naga muncul di tangannya. Tepat ketika dia hendak memotong rantai itu pada Maria Feng tiba-tiba berkata, "Tunggu." Melihat warrior yang berhenti, matanya terbelalak penuh dengan warna keraguan, Maria Feng berkata lagi, "Rantai ini terbuat dari batu hitam level bumi. Ini sangat keras dan memiliki rune yang dicat di atasnya. Kamu tidak akan pernah bisa memotongnya sama sekali." Warrior yang berkata, "Ibu jangan khawatir, pedang di tanganku terbuat dari tulang naga. Ini sangat keras. Mudah bagiku untuk memotong rantai besi ini." Sambil berkata, warrior yang mengangkat pedangnya dan ingin menebas lagi. Tapi Maria Feng menggelengkan kepalanya dan menghentikan warrior yang lagi, berkata, "Rantai ini tidak bisa dipotong, karena begitu rantai itu dipotong, orang-orang istana bunga pasti akan kaget. Dengan kekuatan alam bawaanmu, ih." Berbicara ini, mata Maria Feng berkilat kaget, dan berkata, "Warrior, kamu sudah mencapai alam spiritual." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ibu, aku memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kamu sekarang, rantai besi ini tidak bisa menggangguku. Aku menyarankan kamu untuk tidak memotong rantai besi ini." Pembicara ini bukan Maria Feng, tetapi seorang wanita yang berdiri pada jarak 3 kaki di sebelahnya. Dia berusia sekitar 30 tahun, wajahnya pucat, ekspresinya dekaden, dan matanya bahkan lebih redup. Bahkan suaranya lemah, seolah-olah akan berhenti bernafas. Hanya dengan melihat pihak lain, warrior yang tahu bahwa pihak lain tidak jauh dari kematian. Memikirkan hal ini, mata warrior yang tiba-tiba menyusut, dan dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Maria Feng, karena saat ini keadaan ibunya hampir sama dengan wanita itu, tetapi dia terlalu bersemangat sebelumnya, dia tidak perhatikan. "Aku tidak tahu bagaimana kamu masuk, tetapi aku ingin memberitahu kamu bahwa ada jimat transmisi suara yang tersembunyi di rantai ini. Jika kamu memotong rantai, jimat transmisi suara di rantai ini akan pecah." Dalam beberapa tarikan napas, Master Istana Bunga akan datang ke sini. Ketika itu terjadi, jangankan menyelamatkan ibumu, kamu juga akan mati di sini. Wanita yang berbicara itu berkata lagi. Dia benar. Maria Feng berkata, "Warrior, ibu bisa melihat kamu pada saat terakhir, bahkan jika mati pada saat ini juga tidak menyesal. Jika kamu benar-benar memikirkan demi kebaikan ibu, cepat pergi, dan bawa Feni meninggalkan wilayah selatan, jangan pergi kembali ke wilayah selatan." Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ibu, apakah kamu tidak tahu karakterku? Apakah kamu pikir aku akan meninggalkan ibuku? Kerja keras dalam hidupku adalah untuk menyatukan kembali keluarga kita. Selama kamu diselamatkan,
keluarga kita akan bersatu kembali. Jika kita bisa bersatu kembali, kita akan meninggalkan wilayah selatan dan pergi ke tempat lain. Kita tidak akan kembali ke wilayah selatan, oke? Air mata mengalir di mata Maria Feng dan berkata, bocah bodoh, latar belakang istana bunga bukanlah sesuatu yang bisa kamu lawan. Jika kamu pergi sekarang, kamu masih punya waktu. Nanti, jika kamu ditemukan oleh mereka, kamu tidak akan bisa pergi. Warrior yang menggelengkan kepalanya, tidak berbicara omong kosong. Mengayunkan pedang. Dengan keras, rantai di tubuh Maria Feng terputus. Pada saat yang sama, riak melintas di dalamnya. Riak itu baru saja melintas, dan warna ungu cahaya pedang hadir di tempat kejadian. Itu melintas, kecepatannya sangat cepat, dan riaknya hancur dalam sekejap. Tanpa belenggu rantai besi, Maria Feng tiba-tiba jatuh ke tanah. Warrior yang dengan cepat mendukung Maria Feng, dan kemudian mengeluarkan batu energi tingkat unggul untuk Maria Feng, membiarkan Maria Feng menyerap energi hitam. Pedang yang sangat cepat. Pada saat ini, wanita yang berbicara sebelumnya berkata dengan kaget. Dia tidak menyangka pedang warrior yang begitu cepat, bahkan lintasan jimat transmisi suara bisa ditangkap dan dicabik-cabik. Warrior yang membantu Maria Feng keluar, tetapi sebelum mengambil 2 langkah, seorang wanita muncul tidak jauh dari warrior yang. Saat melihat wanita ini, mata warrior yang muncul niat membunuh. Dia mengenal wanita ini, dan seharusnya mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakannya, karena wanita ini adalah orang yang dia lihat dari cermin luar angkasa yang menganiaya ibunya. Siapa kamu? Berani masuk tanpa izin ke area terlarang istana bunga kami? Jen menyipitkan matanya sedikit, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia awalnya hanya ingin datang ke dasar tebing jurang pemutus cinta untuk melampiaskan dan mencari kesenangan dari para tahanan ini. Bagaimanapun, ini adalah satu-satunya kesenangan dalam kehidupan sehari-harinya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa di jurang pemutus cinta ini benar-benar ada orang luar, dan ternyata masih laki-laki. Segera, mata Jen jatuh pada Maria Feng. Ketika dia melihat Maria Feng, wajah Jen masam dan berkata, "Yah, Maria Feng, aku tidak mengharapkan seseorang akan menyelamatkan kamu, apalagi seorang pemuda. Mungkinkah ini pacar kamu juga?" Cek, Maria Feng, kemampuanmu untuk merayu orang sangat nyata. Jen tentu tidak akan takut dengan warrior yang di depannya, karena dia bisa melihat sekilas bahwa warrior yang hanyalah pendekar hitam alam spiritual, dan dia sekarang berada di peringkat ke-8 alam spiritual. Tiba-tiba, wajah Jen berubah drastis, karena warrior yang menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, sudah di depannya, Jen ngeri, berapa kecepatan ini. Tepat ketika dia akan pergi, sebuah kekuatan tak terlihat tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Kekuatan ini muncul, dan Jen tiba-tiba merasa seolah-olah sebuah gunung menekannya, membuatnya terengah-engah. Tetapi pada saat ini, warrior yang langsung mencengkram leher Jen, warrior yang tidak mencubit leher Jen. Memikirkan wanita yang mengambil cambuk untuk menyabet ibunya di depannya, mata warrior yang seperti lautan darah, dan niat membunuh itu hampir berubah menjadi substansi, berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu. Rasa sakit yang kamu berikan pada ibuku, aku akan mengembalikannya kepadamu 10 kali, dan 100 kali. Setelah kamu disiksa, aku akan memurnikanmu menjadi monster pedang, dan kemudian menjualmu ke rumah bordil Kekaisaran Qin, biarkan kamu menjadi pelacur seumur hidup." Selesai bicara, warrior yang mengabaikan Jen yang matanya penuh kepanikan, pikirannya tergerak,
Roh pedang dari sarung pedang kuno menerima wanita ini ke ruang sarung pedang kuno, dan biarkan roh pedang kuno menekannya. Warrior, kamu. Maria Feng menatap warrior yang dengan kaget. Jen adalah master tahap ke-7 alam spiritual. Dan di tangan putranya sendiri, dia ditangkap bahkan tanpa melawan. Apakah ini benar-benar putranya sendiri? Selain ini, batu energi di tangannya seharusnya batu energi tingkat unggul yang legendaris. Pada saat ini, Maria Feng tidak mengenal warrior yang lagi. Warrior yang tidak berniat menjelaskan kepada Maria Feng saat ini. Ini bukan waktunya. Tepat ketika dia hendak pergi bersama Maria Feng, tiba-tiba, seorang wanita berpakaian istana muncul di depan mereka. Ketika dia melihat wanita ini, hati warrior yang bergidik. Master Alam Kaisar bersambung.